Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis. NPM saya 1935105159. Saya di sini akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 dasar pemrograman mobile. Baiklah, ini pengenalan yaitu tentang React Native. React Native adalah framework mobile app development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multiplatform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. Dengan React Native, kita akan merasakan sensasi membuat aplikasi yang sangat mendekati, bahkan tidak dapat dibedakan dengan aplikasi native. Materi pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, styling basic React Native. Yang kedua, Flexbox React Native. Yang ketiga, possession React Native. Baik, yang pertama, styling basic React Native. Dengan React Native, kita menata aplikasi menggunakan JavaScript. Semua komponen inti menerima prop bernama style. Nama-nama dan gaya nilai-nilai biasanya sesuai dengan cara CSS bekerja di web. Tetapi namanya ditulis menggunakan camel casing. Misalnya background color, bukan background stripe color. 3 cara membuat tampilan pada aplikasi. Yang pertama, inline, yaitu membuat style di dalam komponen yang dijadikan sebagai prop. Yang kedua, embed, yaitu membuat style di dalam file yang sama. Yang ketiga, eksternal, yaitu membuat style di dalam file yang berbeda. Beberapa jenis styling. Yang pertama ada styling dimensi, yang kedua ada styling color, yang ketiga ada styling margin, dan yang keempat ada styling font size. Baik, yang kedua Flexbox React Native. Flexible box biasa disebut Flexbox, merupakan model layout yang ada di React Native dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. 4 properti Flexbox. Yang pertama, Flex Direction, yang kedua, Justify Content, yang ketiga, Align Item, yang keempat, Flex Wrap. Flex Direction memiliki 2 value yakni row dan kolom dengan kolom sebagai nilai defaultnya. Jika kita memilih row, yang berarti baris arah sumbu utama, 4 kotak yang akan kita buat akan disusun secara horizontal, sedangkan untuk kolom disusun secara vertikal. Justify Content. Justify Content memiliki opsi antara lain flag start, flag end, center, space around, dan space between. Anggaplah kita akan menggunakan row pada flex direction-nya. Maka properti Justify Content akan membenarkan posisi cil atau kotak berdasarkan main axis-nya atau sumbu porosnya. Dengan menggunakan flag start, flag end, center, kita dapat mengatur cil sesuai row. Dan dengan menggunakan space around dan space between, kita dapat mengatur cil berdasarkan ruang yang ada. Align Item. Align Item ini hampir sama cara mengimplementasikannya dengan Justify Content. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Misal untuk Justify Content akan menentukan tata letak komponen sesuai dengan orientasi dari flag direction. Namun, Align Item akan menentukan tata letak komponen dengan berdasarkan pada orientasi kedua dari flag direction, flag start,
yang berarti posisi komponen akan berada di awal. Ya, flex wrap. Sebagai contoh, jika kita memiliki banyak kotak dan tidak menggunakan flex wrap, maka outputnya akan menampilkan kotak-kotak tersebut hingga melebihi layar. Sedangkan dengan menggunakan flex wrap, secara otomatis kotak-kotak tersebut akan disusun rapi sesuai dengan ukuran layar. Yang ketiga yaitu position reactive. Position merupakan properti yang digunakan untuk menentukan sifat posisi suatu elemen di suatu dokumen. Sifat di sini dalam artian elemen bisa berubah, tetap, dan lain-lain. Nilai dari properti bisa berbentuk statik, relatif, absolut, atau fixed. Ada dua jenis position dalam flexbox yaitu relatif dan absolut. Relatif mengikuti luasan komponen yang sebelumnya, sedangkan absolut mengikuti sudut dari parent container atau flexbox utamanya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.